Kenapa sih kita harus banget belajar ini? Gak ada hubungannya juga sama hidup ini. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, banyak orang yang mengira bahwa negara di seluruh dunia ini akan aman dan damai. Ternyata itu salah. Setelah Nagasaki dan Hiroshima di bumi hanguskan, Perang Dingin pun segera terjadi, membuat sebuah dua kubu, yaitu kubu barat yang dipimpin oleh AS dan kubu timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Masing-masing dari kubu tersebut menarik negara-negara di sekitarnya untuk memasuki kubu mereka. Dunia sudah terpecah menjadi dua, barat dan timur. Kita baru saja merdeka, justru terjebak di antara mereka. Jadi, kita harus berpihak pada siapa? Kita harus menentukan nasib kita di sini. Ada surat dari Kedutaan Besar Sri Lanka mengatakan bahwa ingin diadakan konferensi antar 5 negara membahas tentang permasalahan dunia saat ini. Pertemuan 5 negara. Memang ini bakalan mengubah dunia? Balas surat ini dan katakan Indonesia kan ada. Kalau gitu, mari kita bahas bahan untuk dibawa ke konferensi itu. Aku akan membawa rumusan pidato ini kepada Presiden Soekarno. Hierom de Bandung. Wij gaan nu sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijd. Leven het vaderland, leven de koningin. Wilhelmus van Nassau, wat ben ik van Duitsen bloed. Bung, Het vaderland vertrouwen, blijf ik tot in den dood. Een prinsenhoorn, oranje ben ik vrij van verteer. Den koning van... Ini adalah cita-cita kita bersama. Hampir 30 tahun kita dalam pergerakan melawan penjajah. Bagus sekali, sampaikan solidaritas ini ke konferensi itu. baiklah, kalau begitu saya akan pergi ke Kolombo. Dunia saat ini terpecah antara dua kutub kekuatan barat dan timur. Kapitalisme dan komunisme yang berlomba menarik negara-negara muda ke dalam orbit mereka. Namun, aku yakin bahwa kami, bangsa-bangsa yang baru lepas dari belenggu kolonialisme, tidak boleh sekedar menjadi budak dalam permainan mereka. Kami harus berdiri di atas kaki sendiri, membangun kekuatan berdasarkan kedaulatan dan kehormatan kami sendiri. Kami berbicara tentang tantangan yang ada, tentang bagaimana negara-negara berkembang harus melawan neokolonialisme dalam bentuk baru, tentang bagaimana kami bisa berdiri bersama tanpa terjerat dalam kepentingan adidaya. Aku
menegaskan bahwa kita harus memiliki sikap yang tegas, bukan sekedar sebagai penonton dalam panggung dunia, tetapi sebagai pemain yang menentukan nasib sendiri. Indochina masih bergejolak. Kamboja, Laos, Vietnam terjebak dalam perebutan kekuasaan. Kita harus menyikapinya. Dan sementara itu, bom hidrogen telah diuji. Jika perang nuklir pecah, dunia akan hancur. Kolonialisme belum sepenuhnya berakhir. Masih banyak bangsa yang dijajah. Kita tidak boleh diam. Tapi ada tantangan baru. Komunisme dan radikalisme mulai merasuki negara-negara berkembang. Kita harus tetap waspada. Nasionalisme adalah jalan kita. Kita tidak boleh tunduk pada blok manapun. Kita harus bersatu, mengajak negara-negara selain Asia, yaitu Afrika. Bagaimana jika diadakan konferensi Asia Afrika? Saya akan mengumumkan rencana ini ke saluran diplomatik. Mari kita bertemu lagi di Indonesia, Bogor 28 Desember. Saya mengundang 25 negara. Afghanistan, Kamboja, Federasi Afrika Tengah, Republik Rakyat Tiongkok, Mesir, Ethiopia, Pantai Emas, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Lebanon, Liberia, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand, Turki, Republik Vietnam, Vietnam Selatan, dan Yaman. Tapi ada satu hal yang pasti, tidak akan ada negara yang akan memaksakan kehendaknya kepada negara lain. Betul, setuju. Benar, dunia harus mengakui bahwa setiap bangsa berhak menentukan jalannya tanpa intervensi kekuatan asing. Baiklah, dasar-dasar ini akan kita bahas di konferensi Asia Afrika. Saudara-saudaraku dari Asia dan Afrika, selamat datang di Bandung. Hari ini, kita tidak hanya bertemu sebagai perwakilan negara, tetapi sebagai saudara yang memiliki satu tujuan: kemerdekaan, persatuan, dan perdamaian. Semoga konferensi ini menjadi langkah besar menuju dunia yang adil dan sejahtera. Kita di sini bukan untuk saling mendikte satu sama lain, tetapi untuk saling memahami dan memperkuat persahabatan. Mari kita buat kesepakatan. Kita sudah berdiskusi panjang. Sudah saatnya kita menyepakati prinsip bersama untuk solidaritas dan perdamaian. Ini akan menjadi dasar hubungan terbangsa, menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan, Dan menolak semua kolonialisme serta campur tangan asing yang mengancam kebebasan kita. Dengan ini, kita bukan hanya bersuara, tetapi juga bertindak untuk dunia yang lebih adil. Maka kita sahkan Dasar Sila Bandung sebagai panduan bagi bangsa-bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dasar Sila Bandung. 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. 5. Menghormati
hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendiri atau secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. Yang keenam, tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap integritas, teritorial, dan kemerdekaan negara lain. Yang ke-8, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan seperti perundingan, persetujuan, dan lain-lain yang sesuai dengan piagam PBB. Yang ke-9, memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama. Yang ke-10, menghormati dan kewajiban-kewajiban internasional. Dulu, aku nggak pernah benar-benar peduli sama sejarah. Buat apa sih belajar sesuatu yang udah lewat? Aku pikir hidupku sekarang nggak ada hubungannya sama hal-hal kayak konferensi Asia Afrika. Ya, dan sekarang aku sadar. Dan entah kenapa, aku merasa bersalah. Dulu, sebelum konferensi itu, negara kita dan banyak negara lain di Asia dan di Afrika masih terjajah. Bayangin, hidup tanpa kebebasan, selalu ditindas, gak bisa sekolah, bahkan gak bisa bicara kalau gak diizinkan. Orang-orang di negara kita waktu itu cuma dianggap buruh murahan atau budak. Tapi di tahun 1955, pemimpin-pemimpin dari negara-negara yang juga pernah dijajah berkumpul di Bandung. Mereka punya satu tujuan, melawan ketidakadilan, memperjuangkan kemerdekaan, dan membuktikan bahwa bangsa-bangsa kecil juga punya suara. Aku mulai sadar, kalau bukan karena mereka yang berjuang, mungkin aku gak akan duduk di sini, memakai seragam SMA, belajar dengan bebas. Mungkin aku gak akan punya mimpi untuk meraih masa depanku sendiri. Konferensi Asia Afrika bukan cuma sejarah. Itu adalah alasan kenapa aku bisa hidup sebagai orang yang merdeka. Dan sekarang aku mengerti, aku harus belajar sejarah bukan karena itu pelajaran wajib, tapi karena itu adalah kisah tentang bagaimana aku bisa ada di sini hari ini. Kalau mereka dulu bisa berjuang dengan keberanian, kenapa aku gak bisa belajar dengan cuman kesadaran? Tepuk tangan, tepuk tangan.